Halo, ya selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita bersuka cita hari ini, ada sukacita, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita harus semangat, kita harus bersuka cita karena kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Sekalipun dunia ini boleh berduka, tetapi kita tetap sukacita karena Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Mari kita terus melangkah dalam pengajaran kurikulum yang kita sudah tetapkan dalam periode ini. Tidak terasa bulan Agustus sudah berakhir periode ini, dan kita harus menuntaskan agar di penghujung ini kita bisa berbuah, agar kita bisa melangkah di dalam tema nasional dan visi nasional yang akan datang. Itu adalah bertumbuh, bertambah, berdampak. Kita mempersiapkan diri kita dan sangat serasi sekali bahwa kita sedang berbicara tentang agar kita bisa berbuah saat ini, dan kita sedang berbicara tentang saluran berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, dan kita harus melakukan perintah Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan. Kembali tema kita dan topik kita ini terakhir hari ini dalam bagian ini, yaitu tentang persepuluhan. Kita sudah membicarakan tentang secara garis besarnya semua, dan kita sudah berbicara tentang apa yang akan dilakukan Tuhan untuk orang yang mengembalikan persepuluhan, atau hal apa yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan dalam hal persepuluhan. Minggu lalu sudah kita jelaskan itu, dan hari ini kita mendengarkan pemaparan firman Tuhan yang bagian terakhir, mengembalikan persepuluhan, menyenangkan hati Tuhan, dan hal apa yang membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini secara khusus. Mari kita membuka di dalam Maliaki pasal 3. Maliaki pasal 3, saya akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tertulis demikian: bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Minggu yang pertama kita di bagian pembahasan ini saya sudah menjelaskan tentang hal detail secara keseluruhannya, dan hari ini kita fokus berbicara tentang hal apa yang dalam hal apa kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal pengembalian persepuluhan. Saudara-saudara, untuk kita melangkah menjadi pribadi yang bertumbuh, berdampak bagi semua orang, dan kita harus berbuah dan orang lain menikmati buah dari kita, menunjukkan bahwa kita berdampak. Saudara, kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan pelihara kita, bagaimana Tuhan menepati janji-janjinya. Itu sangat terlihat dalam bagian Maliaki ini. Saudara-saudara, mengembalikan persepuluhan adalah menyenangkan hati Allah. Ini tema yang kita bahas dalam 3 minggu ini dan minggu ini terakhir ini. Berbicara tentang hal itu, saudara, mengembalikan persepuluhan adalah melaksanakan perintah Tuhan. Kita sudah mendengarkan pemaparannya pada minggu lalu. Perintah Tuhan kepada umatnya mengembalikan persepuluhan, itu perintah Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajak kita
Mengembalikan persepuluhan adalah melaksanakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam bagian ini adalah mengembalikan persepuluhan. Nah, penetapan persepuluhan adalah Tuhan membuka dirinya. Sekali lagi, penetapan persepuluhan ini ditetapkan oleh Allah. Itu artinya Tuhan membuka dirinya untuk diuji. Apakah dia konsisten atau tidak dengan janjinya? Dia betul-betul menawarkan diri untuk dia diuji oleh umat-umat Tuhan. Dan bagi yang menguji dia dalam hal ini, ada janji-janji berkat. Itu minggu lalu kita sudah berbicara tentang hal ini, yaitu Allah memberkati, memagari, membuat kita cemerlang. Ada 3 hal itu. Penetapan persepuluhan juga itu menyatakan bahwa Tuhan menyatakan bahwa dia pemegang kendali tertinggi atas surga dan bumi. Dia yang memegang kendali, dia yang pegang otoritas tertinggi di surga maupun di bumi. Dia yang pegang kekuatan, kuasa tertinggi untuk menciptakan manusia, memberkati manusia, menentukan masa depan manusia. Itu sebabnya dalam bagian ini selalu dia katakan firman Tuhan semesta alam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lebih fokus berbicara tentang dalam hal apakah kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal pengembalian persepuluhan. Minggu lalu dalam hal apa kita menyenangkan hati Tuhan dalam hal persepuluhan, atau dengan kata lain apa yang akan Tuhan buat terhadap yang mengembalikan persepuluhan. Minggu lalu sudah. Dan minggu ini kita berbicara tentang dalam hal apakah kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal persepuluhan, atau dengan kata lain apa tuduhan Tuhan terhadap orang yang tidak mengembalikan persepuluhan. Apa tuduhan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Yang pertama, dalam hal apakah kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal pengembalian persepuluhan? Ayat yang ke-7, yaitu dalam hal kita berusaha menyimpang dari ketetapan Tuhan mengenai persepuluhan. Ayat yang ke-7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Menyimpang dari ketetapan. Dalam hal apakah kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal pengembalian persepuluhan ini? Yaitu dalam hal kita berusaha menyimpang dari ketetapan Tuhan mengenai persepuluhan. Apa yang dikatakan dengan menyimpang dari ketetapan Tuhan? Arti dari menyimpang dari ketetapanku dari bahasa aslinya ini, bahasa Ibrani, yaitu dalam hal menyimpang, dalam arti dalam mencari celah. Arti menyimpang itu mencari celah, tidak melakukan, cari pembenaran, tidak mau tahu, tidak peduli. Wah, dalam hal ini kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal mengembalikan persepuluhan. Dia katakan dalam hal kamu menyimpang dari ketetapanku. Arti dari kata menyimpang dari bahasa yang digunakan Allah di dalam Alkitab ini adalah arti yang pertama, dalam hal kita mencari celah. Firman Tuhan ini menuduh orang yang tidak berusaha mengembalikan persepuluhan itu. Tuhan memvonis orang itu adalah orang yang tergolong orang yang mencari celah. Mencari celah agar dia tidak mengembalikan persepuluhan. Coba kalau kita menetapkan sesuatu, baru orang yang akan melakukannya itu mereka mencari celah agar tidak. Seperti hakim mencari celah, pengacara itu mencari celah. Bagaimana sudah nyata dia bersalah, masih mencari celah lagi supaya dia paling tidak, dia tidak kena seutuhnya peraturan itu. Nah, ini yang dikatakan Tuhan, kamu menyimpang.
Kita tidak menyenangkan hati Tuhan apabila kita berusaha mencari celah agar kita tidak menjadi pelaku dari perintah Tuhan ini. Oleh karena itu jangan sampai kita sebagai orang percaya yang berusaha mencari celah agar kita tidak menjadi pelaku dari perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Tuhan menetapkan persepuluhan, itu memang hak Tuhan. Yang kedua, arti menyimpang itu adalah tidak melakukan setelah mencari celah dan tidak melakukan, tidak mengembalikan persepuluhan. Itu yang dia katakan tidak melakukan. Arti yang ketiga, mencari pembenaran. Setelah kita tidak melakukan, baru mencari pembenaran terhadap Tuhan. Bangsa Israel itu mencari pembenaran. Wah, Tuhan sudah mengikat perjanjian. Ya, saya memelihara kehidupan kalian. Saya akan pelihara dengan memberkati. Dari berkat itu 10% untuk kelangsungan pelayanan dan itu kembali kepada Tuhan. Siapapun yang taat kepada perintah ini, saya akan tambahkan, lipat gandakan. Nah, bangsa Israel mulai mencari celah supaya tidak melakukannya. Nah, kita pun sebagai orang percaya tidak boleh mencari celah, tidak melakukan, mencari pembenaran dalam hal ini. Dan yang keempat, tidak tahu menau. Ada orang percaya dari sejak dia percaya, dia tidak tahu menau. Yang penting saya hidup, yang penting saya tidak membuat orang susah. Ya sudah itu. Tidak, saudara. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pelaku kebenaran. Karena kita ini harus bertumbuh di dalam iman. Kita harus bertambah, melipat gandakan, dan kita menjadi berdampak. Dan yang terakhir, tidak peduli. Arti dari menyimpang itu tidak peduli. Jangan sampai kita sebagai orang percaya tidak peduli. Karena tuduhan Tuhan terhadap orang yang menyimpang ini, terhadap orang yang mencari celah, tidak melakukan, mencari pembenaran, tidak tahu menau, dan hidup tidak peduli terhadap perintah Tuhan ini. Tuhan menuduh mereka menjadi orang yang menyimpang dari ketetapan Tuhan. Ketika kita menyimpang dari ketetapan Tuhan, firman Tuhan ini katakan, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus punya target menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dalam hal apakah kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal pengembalian persepuluhan? Yang pertama tadi, dalam hal kita berusaha menyimpang dari ketetapan Tuhan. Yang kedua, masih ayat yang ketujuh, kelanjutan ayat itu tadi ada. Dalam hal kita tidak memelihara ketetapan Tuhan mengenai persepuluhan. Dalam hal kita tidak memelihara. Rupanya Tuhan ini mau kita memelihara. Apa yang dimaksudkan dengan memelihara menurut firman Tuhan? Kata memelihara di situ ayat yang ke-7, saya membaca. Firman Tuhan semesta alam. Sejak zaman nenek moyang kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Ya, di situ menunjukkan kepada ketetapan atau perintah Tuhan. Saudara-saudara, kata memelihara ketetapan, tidak memelihara ketetapan Tuhan, artinya saudara, tidak menerapkannya. Tuduhan Tuhan terhadap orang yang tidak mengembalikan persepuluhan dan sekaligus itu tidak menyenangkan hati Tuhan adalah pada saat kita tidak memelihara ketetapan Tuhan. Apa maksud dengan, apa arti memelihara? Pada saat kita tidak menerapkan, tidak mempraktekkan, tidak mengajarkannya kepada anak dan keturunan kita, tidak mengindahkannya, tidak melanjutkan ketetapan Tuhan itu arti memelihara. Sekali lagi saudara, arti memelihara ketetapan Tuhan, dia katakan tidak memelihara ketetapan Tuhan dari bahasa aslinya. Artinya yang pertama,
tidak menerapkan ketetapan Tuhan, tidak mempraktekkan ketetapan Tuhan, tidak mengajarkan ketetapan Tuhan itu kepada anak dan keturunan kita, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tidak mengindahkan ketetapan Tuhan itu, tidak menunjukkan ketetapan Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi hari ini saudara, kalau Tuhan katakan ini ketetapanku yang Tuhan mau dari kita, harus menerapkannya dalam hidup kita, mempraktekkannya dalam hidup kita, kemudian mengajarkannya kepada anak dan keturunan kita, dan membiasakan anak dan keturunan kita hidup di dalam ketetapan Tuhan, dan kita mengindahkannya, membuatnya indah. Kemudian kita melanjutkan ketetapan Tuhan itu dari keturunan ke keturunan. Pengajaran ini terus diajarkan. Firman Tuhan sudah ribuan tahun lalu sampai hari ini terus diajarkan dari keturunan ke keturunan. Itu ketetapan Tuhan bagi kita. Jadi yang kedua ini, dalam hal apakah kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal pengembalian persepuluhan. Yang pertama, dalam hal kita tidak berusaha, dalam hal kita berusaha menyimpang dari ketetapan Tuhan. Yang kedua, dalam hal kita tidak memelihara ketetapan Tuhan. Tuhan menuduh kita. Yang ketiga, yang terakhir, dalam hal apakah kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal pengembalian persepuluhan. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu kamu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Konteks dialog ini Tuhan lakukan itu adalah konteks tentang pengembalian persepuluhan. Dalam hal apakah kita tidak menyenangkan hati Allah dalam hal pengembalian persepuluhan? Dalam hal kita menipu Tuhan mengenai persepuluhan. Kata menipu di situ adalah tidak konsisten. Dalam hal apa Tuhan katakan kita menipu, saudara? Dalam hal kita tidak konsisten. Apa konsisten yang Tuhan harapkan dari kita? Penghasilan kita 100% itu 10%-nya untuk Tuhan. Dalam segala penghasilan, seperti minggu yang pertama saya jelaskan itu, gaji kita, tunjangan, hasil kebun, hasil ladang, hasil usaha, semua yang kita ambil berkat dari Tuhan, kita kembalikan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh menipu Tuhan. Kata menipu di situ adalah ingkar janji. Mengapa ingkar janji? Karena sejak ketetapan ini ditetapkan, sudah Tuhan dan umat Tuhan mengikat perjanjian. Bagaimana? Oh, kan saya tidak pernah mengikat janji dengan Tuhan. Mungkin kita berpikir demikian. Ikat janjinya itu di dalam Yesus. Pada saat kita percaya kepada Yesus, terima dia jadi juru selamat kita, kita masuk di dalam ikatan perjanjian itu. Itu sebabnya Abraham mengikat perjanjian dengan Allah. Kita yang keturunan Abraham di dalam Yesus ikat di dalam perjanjian itu. Tuhan pelihara dan memberkati kita. Tuhan membuat kita bisa layak masuk surga. Itu ikatan perjanjian. Dan semua yang menyangkut sehubungan dengan tanggung jawab umat Tuhan, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Semua hal yang menyangkut tanggung jawab Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Entah 1000 miliar manusia yang percaya Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas keturunan dan manusia ini. Dan semua miliaran manusia yang percaya Tuhan itu pun juga bertanggung jawab terhadap ketetapan yang dibuat dengan Tuhan. Saudara-saudara, arti menipu juga tidak mengaku
pada saat kita tidak mengakui berkat Tuhan. Nah, contoh kalau kita dapat berkat, ini berkat Tuhan. Kecuali kalau kita, ini bukan berkat Tuhan, ini kayaknya harap. Jadi datangnya dari apa itu nanti? Jadi ya Tuhan mau kita mengakui. Kalau kita mengakui berkat Tuhan, ada Tuhan di dalamnya. Arti menipu di situ adalah menganggap Tuhan tidak menerima perpuluhan. Ada orang yang punya pemahaman, masa Tuhan tak menerima persepuluhan itu? Itu akal-akalan pendeta, akal-akalan organisasi. Tidak, saudara. Ini bukan akalan. Ini sungguh-sungguh memang ditetapkan Tuhan. Jadi itu ya, pada saat kita mengatakan Tuhan tidak layak, beranikah kita mengatakan bahwa Tuhan tidak layak menerima persepuluhan itu? Tentu kita tidak berani mengatakan hal itu, karena kita mengaku semua berkat pemeliharaan hidup kita ini datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, 3 kebenaran ini mengakhiri dari pembahasan kita dalam bagian ini, yaitu mengembalikan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kita sudah menjelaskan tentang hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Dan topik yang keduanya, apa yang akan dibuat Tuhan bagi mereka yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan membuka tingkap langit, Tuhan memagari kepunyaan kita, Tuhan membuat kita disukai semua orang. Dan tuduhan Tuhan terhadap orang yang tidak mengembalikan persepuluhan adalah menuduh orang itu sebagai penipu di hadapan Tuhan, menuduh orang itu tidak memelihara ketetapan Tuhan, menuduh orang itu menyimpang dari ketetapan Tuhan. Maukah kita dicap oleh Tuhan sebagai orang yang menyimpang dari ketetapan Tuhan, atau sebagai orang yang tidak memelihara ketetapan Tuhan, atau dicap sebagai orang yang menipu Tuhan? Kalau kita tidak mau mendapatkan julukan dari Tuhan sebagai penyimpang, sebagai tidak memelihara ketetapan Tuhan, sebagai penipu, mari kita berkomitmen mengakui kembalikan Tuhan itu. Maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, saudara, saya mengajak kita merenungkan pribadi kita sekalian pagi hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yakinlah kalau Tuhan mengatakan persepuluhan itu, Tuhan membuat ketetapan itu artinya Tuhan membuka dirinya untuk diuji. Hari ini mari kita berketetapan untuk melakukan dan menjadi pelaku firman. Karena ketika kita menempatkan diri kita menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan minta kita menguji Dia. Kalau Tuhan minta kita uji Dia sebagai Tuhan Maha Kuasa, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak mungkin Dia mengingkar janjinya, tidak mungkin Dia membuat dirinya hancur, tidak mungkin Dia mau mempermalukan dirinya. Itu sebabnya Dia katakan, ujilah aku. Mari kita menguji Tuhan dalam hal ini. Persepuluhan juga dikatakan Tuhan, Dia menyatakan bahwa Dia pemegang kendali tertinggi. Dialah yang pegang kendali tertinggi dalam hidup ini. Kalau Dia mau mengangkat kita, tidak ada tangan yang bisa menurunkan kita. Kalau Dia menurunkan kita, tidak ada manusia yang bisa mengangkat kita. Kalau Dia tenggelamkan kita, tidak ada yang membuat kita bisa timbul. Kalau Dia menimbulkan kita, tidak ada manusia yang bisa menenggelamkan kita. Sekalipun hal itu terjadi dalam ketetapan Tuhan, kalau orang tenggelamkan kepala kita, kaki kita pasti muncul. Orang tenggelamkan kaki kita, kepala pasti muncul. Itu terjadi hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengan setia dan taat sebagai anak Tuhan melakukan perintah Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami telah belajar firman Tuhan tentang persepuluhan. Dan hari ini telah berakhir pengajaran ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan bagaimana kami harus berbuah. Rahasia kami bisa berbuah agar kami bisa bertumbuh, bertambah, berdampak dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa, tanamkan kebenaran ini menjadi landasan hidup kami dalam mengiringi akan Tuhan. Setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini termeterai dalam kehidupan mereka dan memastikan diri menjadi pelaku dari kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Hamba memeteraikan firman ini. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.